Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, karena dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi halu, yo ngopi halu, ngopi halu, yo ngopi halu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi halu, yo ngopi halu, ngopi halu, yo ngopi halu, ngopi halu, yo ngopi halu, ngopi halu, yo ngopi halu. Yang ngopi halu, yang ngopi halu. Halo. Apa kabar? Balik lagi hari ini Ngopi Halu menjumpai Anda semua yang ada di rumah. Balik lagi saya Rina Rila dan juga Ada Caca temenin untuk hari ini karena kita mau ngebahasin yang menarik dan Betul. ini biasanya tuh identik sama orang-orang tua katanya gitu. Masa iya? Zaman dulu, padahal sebenarnya zaman sekarang tuh udah berkembang dan makin keren aja. Kita ketemu sama Mbak Tika dari Halo, Mbak Tika. Dapur Dari Jamu Rizka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Udah minum jamu hari ini? Sudah. Udah berapa bakul jamunya? dari tiap hari minum jamu ya. Mbak Tika ini kan kesini udah membawa informasi tentang jamu. Karena ini jarang banget dibicarain sekarang Mbak Tika gitu. Tapi saya punya pertanyaan satu banget, itu ngapain ada kopi di situ? Bukan kopi ya? Itu apa? Bukan kopi, itu jamu. Oh itu jamu juga? Iya. Oh ya oke, baik, kita tahan pertanyaannya. Oke. Mbak Tika, kenapa bisa kok ada Dapur Jamu Rizka? Awal mulanya kenapa bisa? Awal mulanya itu karena memang sudah terbiasa minum jamu. Memang dari kecil itu sudah dibiasakan minum jamu. Terus lagi semakin peradabannya kita kesini tuh semakin susah nyari minuman jamu yang kayaknya harus nunggu depan rumah ya, jam-jamnya ya. Terus kadang juga pas nemu rasanya agak kurang cocok ya. Jadi dibuatlah sendiri untuk konsumsi sendiri yang memang itu resepnya tuh dari nenek moyang kita. Jadi memang dari nenek itu sudah biasakan itu cucu-cucunya itu minum jamu dan itu diolah sendiri. Oh gitu. Jadi jamunya memang turunan untuk resepnya. Iya, untuk resepnya memang turunan dari nenek kami, nenek moyang. Tapi semakin kesininya kita lihat nih gimana inovasinya untuk jamu ini semakin bisa dinikmati dinikmati, dikonsumsi dan semakin bisa tahan lama lah. Karena kan kalau aslinya kan memang jamu itu
palingan 1 atau 2 hari kan. Oke. Gitu. Tapi kalau bicara masalah jamu ini kan macam-macam ya. Ini kalau lihat dari bungkusan aja ngingetin lagi nih, ada beras kencur, ada Temulawak. temulawak, ada kunyit asam, ini ada apa? Kunyit sirih. Kunyit sirih, Terus ada ini juga jahe. kunyit saja. Ini apa sih, Mbak? Jahe. Gujamer apa? Gujamer. Gula Jawa merah. Gula Jahe jahe merah. merah. Gula jahe merah. Gula jahe merah. Nah, kalau bahan-bahannya itu apakah diambil dari sini atau memang ada yang didatangkan dari mana gitu? Kalau untuk bahan-bahannya sendiri kita ngambilnya dari pasar aja, Mas. Oh, Memang dari pasar? iya. Beli di pasar Ada aja. juga memang kita pemberdayaan dengan petani lokal. Oh, oke. Dari Kelampangan atau dari sekarang. Kebetulan saya tinggalnya di daerah Kering Bangkira ya. Jadi ada beberapa situ yang memang bertanam kunyit Oke. kayak gitu, jahe. Tapi memang nggak dengan produksi banyak mereka tanamannya. Jadi Oh, berarti diambilnya dari lokal juga. Dari iya lokal dari aja. lokal juga. Tapi memang sebagiannya yang memang untuk porsi banyaknya kita ngambil dari pasar. Oh, dari pasar. Beli di Iya. pasar aja ya. Pasar mencukupi nggak sih untuk bahan-bahan bikin kayak gini, Mbak Tika? Sekali produksi tuh habis berapa gitu? Alhamdulillah kalau di Palangkaraya itu memang untuk harganya memang pasti juga sedikit berbeda dengan petani lokal yang ada di sini. Kan kalau di sini Palangkaraya itu distributornya dari Banjarmasin. Oh, oke. Jadi alhamdulillah masih tercukupi. Tercukupi ya. Tapi kalau untuk perproduksinya itu sampai 5 sampai 10 kiloan. 5 sampai 10 Sekali kilo produksi sekali Iya. di produksi setiap ya. bahannya tadi. Iya. Sebenarnya mau nanya dong, bikin jamu itu campurannya apa sih? Apakah nih, maaf nih, kayak kunyit dan sirih ya ini ya? Iya. Itu diaduk, dihancurin jadi bubuk atau gimana sih bikin jamu itu sebenarnya? Kenapa namanya itu kan kunyit sirih, kunyit asam gitu. Itu Bedanya kunyitnya apa? dihancurkan, dicampurkan dengan daun sirih apa gimana sebenarnya pembuatannya? Kalau aslinya itu jamunya itu memang dibersihkan dulu Mbak. Kunyit, jahe, sama kencur gitu aja. Kalau sirihnya itu kita masih Halo, aja. bentar ya, Tika ini ada Ratu nih datang. Biasa, ngantar kopi lagi. Kayak baru kenal aja. Gimana? Sambil ngopi ya nanti ya. Nih, kopi. Taruh aja tuh nggak apa-apa. Ini aku bantuin deh. Nah, duduk tuh. Iya. Tuh kita lagi bahas jamu tahu. Ini ada botol-botol jamu di sini, Iya, Kakak. betul banget. Kamu suka minum jamu nggak sih? Suka. Jamu suka apa? juga. Suka jamu apa, Ratu? Jamu-jamu untuk pegalinu apa segala macam. Kamu masih udah pegeli. Kamu tuh masih kuliah, masa pegeli sih? Iya, kan Ini kadang sepupu aku, capek, Mbak kan? Tika. Dia lagi kuliah Iya. di sini. Makasih kopinya ya. Kamu mau nanya nggak sama Mbak Tika? Ini soal ada Iya jamu nih, nih. aku mau nanya nih, Kak. Kan identik jamu itu pahit ya. Nah, itu apa ini beda Kak rasanya dari yang lain atau kayak gimana? Karena kan ada yang pahit, ada asem banget ada yang gitu asem ya. banget ya. Gimana tuh Mbak Tika? Kalau identik memang itu sudah mindset orang sekarang itu ide jamu itu sudah mindsetnya kuno dan nggak enak. Nah tapi semakin kesini kita melihat nih gimana supaya minuman tradisional yang memang alhamdulillah sekarang jamu ini sebagai salah satu warisan tanpa benda ya yang dicetuskan oleh UNESCO. Jadi itu sudah internasional. Nah, semakin kesini kita melihat nih gimana supaya jamu ini bukan cuma sekedar minuman yang itu mindsetnya kuno, tapi bagaimana kita membuatnya, meraciknya sehingga bisa dikonsumsi. Jadi bervariasi gitu ya Kak Iya, ya? bervariasi. Jadi ada yang kayak kopi yang seperti ini ya, kopi ya? Iya. Itu kopi nggak sih itu atau bukan jamu kopi, juga? itu jamu. Iya, kopi. Tapi kayak Kayak kopi Kopi, sekarang ya? Kekinian banget ya? Iya, iya. modern ya jadinya. Karena kita ngelihat anak muda sekarang itu kalau jamu kayaknya udah dengar kata jamu udah takut. Bukan anak Udah muda males, dulu. udah pahit. Iya, Udah Udah pahit pasti banget. pahit, Udah makanya mindset. identik pahit tadi. Soalnya kalau minum jamu ya tuh biasanya tuh mau pahitan dong gitu. Iya nggak sih tuh yang bener. hitam-hitam itu dari apa sih? Itu terbuat dari apa tuh, Mbak? Itu dari Brontoloro. Sambiloto. Apa sih? Sambiloto, Sambiloto, Sambiloto ya. Ya Brotowoli juga ada. Brotowoli, ya. ya. Jadi dia sama-sama sepet semua. Iya. Pahit itu terbuat dari kehidupan kamu tahu? Thank you, makasih banyak ya. Kamu kalau minum jamu biasanya terakhir minum jahe nggak? Ada jahenya pasti. Kenapa? Coba. Kita tanya Mbak Tika. Kenapa sih Kenapa Mbak? setiap habis minum jahe, Ada Jadi penutupannya bangku untuk jamu gitu. pasti minum jahe gitu penutupannya. Itu sebagai penawar aja sebenarnya karena kan tapi kalau di dapur Jamu Rizka itu sudah dijadikan satu. sudah dijadikan. Jahenya sudah ada, gulanya sudah ada. Tapi memang kita selalu tetap konsisten dengan visi misinya sehingga tetap menjadi minuman kesehatan. Oke. Jadi jangan sampai nanti rasa jamunya hilang, yang ada rasa manisnya aja. Bener-bener. Efek jamunya, efek rasa seharusnya jamu itu Iya, hilang gitu ya. iya. Jadi minuman kesehatan
otomatis itu jadi minuman penyegar. Mau tadinya kunyit ya, itu ya, mau yang kunyit tiba-tiba kemanisan, hilang manisnya, Iya. hilang kunyitnya gitu ya. Iya, Oh, jadinya oke. minuman penyegar kunyit aja. Oke. Kalau di antara semua ini yang pahit yang mana? Aku kasih tahu Ratu biar nggak minum yang itu. Kalau Mana yang yang paling pahit nggak ada Kayaknya sih. Nggak ada sih ya. Semuanya udah. Dibilang manis juga enggak. Makasih. Terus kalau boleh tahu Kak, cabang-cabangnya ada di mana aja di Palangkaraya? Udah buka di Kak? mana aja? Udah dibuka di mana aja? Kita masih sistem reseller aja Mbak. Oh, Ada oh, beberapa reseller ya. reseller di tempat toko oleh-oleh yang ada di Palangkaraya ini. Oh, oke. Tuh Kayak- kamu kalau mau kasih tahu teman beli jamu apa? Jamu paket ya? Apa sih namanya? Dapur apa sih? Jamu Rizka itu Jamu serbuk, Jamu Rizka. serbuk instan. Oh iya, jadi udah yang apa sih namanya? Paket modern ya bahasanya gitu. Jamu Kalau modern. online-nya ada juga Kak? Ada, kita ada di IG, kita Dapur Jamu Rizka. Mm-mm. Terus kalau misalnya mau langsung, kayaknya kebetulan rumah kami tuh agak di pinggir kota ya. Jadi pasti notabene ongkir lagi. Jadi bisa datang langsung ke reseller kami yang terdekat. Oke. Tuh bilangin sama temenmu di kampus. Iya, nanti aku Minum kasih tahu jamu, ke teman. jangan ngopi mulu, minum jamu. Udah dikemas kayak gitu tuh. Iya, iya. Ini juga, ini ada banyak pilihannya nggak yang botolan kayak gini? Ini Iya. kan yang kunyit asam ya? Ada 9 varian, kalau yang jamu siap minumnya itu ada 9 varian, kalau yang serbuknya itu ada 6 varian. Oh, oke. Ini kalau kita stok buat di rumah bertahan berapa lama yang botolan? Kalau untuk ini 2 minggu Mbak. Oh, 2 minggu aman ya? Tapi di dalam kulkas, Iya, di iya, dalam iya. suhu kulkas yang memang dingin. Tapi kalau di ruangan aja 1-2 hari aja. Itu kamu bisa bawa freezer chiller ke kampus. Bilang sama temen aku jualan jamu. Bawa cooler Jamu, ya, bawa jamu. cooler. Iya gitu bener-bener. Jamu. Ya udah Bang, aku ke belakang lagi. Hati-hati ya, makasih banyak Iya. kopinya. Ya, Kak. Iya. Nanti jamunya aku bungkusin ya. Iya, iya. Oke, oke. siap. Makasih, Dadah tuh, dadah. makasih. Ya. Tapi memang bener ya kalau mamanya di zaman sekarang itu orang-orang tuh lebih suka yang tadi kemasan begini. Betul. Siap minum. Kenapa kita harus berteriak? Iya, karena kita kunyitnya asam. Oh, ini ada beda-beda kunyit ya. asam Oh, sirih. oke. Ada beberapa varian. Ini kunyit Tadi sirih. kalau mamanya di dalam kulkas bisa sampai 2 2 minggu. minggu. 2 minggu. Iya. Beku atau dingin saja? Dingin saja, tapi memang di suhu yang memang khusus untuk minuman. Oh, oke. Chiller gitu ya. Tapi bukan sokes. Oh iya. Oh, soalnya nggak bisa ya. Kulkas beneran ya harusnya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini kalau mamanya kita bicara masalah, tadi kan kita udah bahas bahan ya, bahan dari mana aja gitu. Nah, kalau bicara masalah khasiat gitu, kan setiap Jamu. bahan ini, jamu ini tuh beda-beda kan khasiatnya, atau sebenarnya sama aja semuanya, hanya membedakan cuma rasa doang. Ini kayak contoh nih kayak temulawak gitu. Maaf. Kunyit gitu ya. Iya, temulawak. Kunyit asam, ya, Nah, temulawak. temulawak ini biasanya untuk ngurangin apa? Panas dalam gitu ya? apa? Asam lambung. Asam lambung. Asam Iya. lambung. Berpengaruh juga. Memang kalau- memang efektif juga. Kalau memang dari bahan-bahannya, temulawak itu dikenalkan ada kurkuminnya. Nah, itu bagus banget untuk yang memang ada penyakit kronis seperti ginjal, jantung, asam lambung juga. Dan memang ada beberapa konsumen kami yang cocok sama temulawak. Oh gitu. Jadi dia sering ordernya yang ini gitu. Iya. Kalau jamu nih kan ada anak-anak biasanya juga dikasih jamu, dewasa sama orang tua gitu. Karena dulu zaman dulu kita identiknya tuh kalau jamu tuh adalah minuman orang tua gitu. Bahasanya tuh gitu. Padahal aku juga suka jamu dari kecil gitu. Ada nggak, aman nggak sih ini buat anak-anak juga gitu dikonsumsinya? Atau minimal umur berapa deh boleh konsumsi kalau jamu-jamu kayak gini? Kalau kita ngelihat dari anak zaman sekarang kayaknya, dan memang dari pengalaman kami itu dari 5 tahun pun saya sudah senang minum jamu. Jadi kan dulu waktu di SD itu kan sudah ada paman-paman jamu tuh. Iya. Iya, Kalau iya. aku sama bibi jamu, sama bibi jamu. Sekali minum tuh cuman berapa? Nggak sampai 1.000, 1.500? Ya, Gitu zaman dulu. 1.500. Dulu banget tapi. Beras kencur. Tapi Iya, dibuat mukanya jadi plastiknya ditarik-tarik biar Iya. Oh, Apa iya, sih es pakai- cekek? iya. Iya, pakai plastik ya. Oke. Dulu. Nah ini kan semua ada manfaat dan khasiatnya gitu. Di antara semua jenis-jenis jamu ini yang paling banyak diminta atau diorder tuh yang mana? Best sellernya yang mana? Best seller lah bahasanya. Yang paling banyak terjual. Kunyit asam. Kunyit asam. Sama kunyit asam sirih. Kalau kunyit asam itu kan bisa, sebenarnya jamu itu mau laki-laki perempuan bisa semua Betul. konsumsi. Iya, iya. Tapi hanya kadang yaitu pola pikirnya orang itu mikirnya kalau sirih itu hanya untuk Perempuan. Iya, Padahal betul. sirih itu antiseptik juga, bagus untuk
laki-laki sebum keringat kita itu semakin Iya. banyak kan. Nah itu menekan. Aku mau bergosip dulu nih masalah tadi dibahasin masalah keringat gitu kan. Kita kan nggak tahu nih namanya orang-orang tuh ada keringatnya yang maaf berbau dan tidak gitu Iya. kan itu. Apakah dengan jamu juga efektif Mbak Tika untuk ngebantu ngurangin bau badan gitu? Dengar-dengar sih gitu. Iya, Tapi kan ini pasti gosip pastinya. ya, makanya aku nanya sama yang bikin jamu. Gimana tuh Mbak Rizka? Mbak Rizka, Mbak Tika. Rizka siapa sih sebenarnya Mbak? Iya, penasaran deh. Rizka siapa? Rizka itu waktu itu mau bikin ada sudah jamu, bikin jamu waktu itu masih jamu kaca nih, botol kaca. Nah semakin kesini kok jamu ini nggak ada namanya, mau dibikin jamu sendiri, nama sendiri kayaknya nggak pede gitu kan. Setelah pikir-pikir apa ya namanya apa ya, terbentuklah Rizka. Jadi nama Rizka itu dari nama anak pertama sama nama saya Tika. Oh, Riz Gitu. dan Oh, Tika. Rizka. Iya. Oh, ini kayak nama teman saya, ada Mama Ah, Rizka dia namanya. konten juga. Suka banget namanya Dia Mama suka minum Rizka. jamu juga Mama Rizka itu. Tadi balik masalah bau badan. Emang bisa nggak dibantu sama jamu? Itu udah paling gampang deh gitu kan, yang bisa terasa banget. Siapa tahu ada pengalaman gitu selama ini, ada yang beli atau siapa gitu yang Dia kenapa terus dia akhirnya minum jamu gitu. Pastinya kan kalau kita peduli dengan kesehatan, tentu hal-hal yang baik yang positif itu pasti ada berefek lah pada tubuh kita. Terus kalau yang untuk yang sebum keringat tadi itu tentunya dengan mengkonsumsi hal-hal yang baik, konsumsi kayak sirih atau jamu kunyit itu pasti menekan, bukan berarti menghilangkan, Mengurangi. ya mungkin ya, mengurangi, mengurangi. menekan kayak gitu. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya, kadang bukan salah badannya juga, kadang Iya. handuk mandi gitu kan, baju nggak bersih itu juga pengaruh juga ya. Iya, Tempat tidur, pola Bahan hidup baju. kita. pola hidup Iya, juga. pola hidup Tapi kita. dengan adanya jamu juga bisa membantu seperti Iya. tadi kalau asam lambung minumnya temulawak. Temulawak. Gitu. Kalau bau badan minumnya kunyit asam, Kunyit sirih juga, gitu. iya. Terus biasanya yang paling banyak aku tuh taunya kalau temulawak ini adalah apa namanya? Penambah nafsu makan nggak sih? Kamu tau gak sih aku sering minum apa kalau jamu? Beras kencur. Biar kamu badannya nggak kurus ya. Aku nggak tahu ya kenapa doyan banget beras kencur, nggak ngerti juga Manis kenapa. ya. soalnya. Iya nggak sih, Dia manis ya agak kan? lebih ke manis ya kalau beras kencur, nggak sepahit kunyit Nggak, itu lah. kayak Iya, ada nggak asam-asamnya, ada manis-manisnya. Iya, nggak sepahit kunyit. Kayak enak Kalau aja. kunyit itu dan temulawak itu lebih strong rasanya. Lebih Apalagi pahit apalagi kalau temulawak, kalau orang yang nggak suka minum jamu, dikasih temulawak pasti udah trauma dia minum jamu. Karena Iya. kan memang rasa temulawak itu lebih khas ketimbang rempah-rempah rimpang yang lain. Gitu. Oke, nah ini kan semua ada di sini nih. Tadi kita udah bahas banget dari yang ini. Nah sekarang ada minuman yang botolan juga, yang tadi sebenarnya ini adalah ekstrak dari ini ya. Ini yang sudah Iya. dibuat aja Sudah gitu dibuat ya. jadi minuman yang tinggal bisa dibawa pergi gitu. Iya. Oke. Nah kalau yang di sana itu tuh order dulu kah atau dibikin sendiri kah atau gimana? Atau ada store-nya kalau mau beli yang Yang jamu latte, dalam latte. cup gitu. Kalau ini sebenarnya kita lebih ke edukasi. Edukasi untuk yang nggak suka minum jamu. Terus edukasi untuk yang pelanggan-pelanggan yang memilih serbuk. Jadi kan nanti bisa dikombinasikan atau dikreasikan sebisa mungkin. Menghindari juga yang namanya kebanyakan minum kopi kayaknya nggak bagus ya. Oke, karena Tika bilang kebanyakan minum kopi juga itu bagus sebenarnya, kita minum jamu aja. Ini Boleh rasanya coba? apa aja? Ini ada yang kunyit latte. Oh, kunyit latte? Ini Iya. ada kopinya? Nggak Ini kunyit latte. Kalau Ini apa? Iya, Kok ada kunyit latte? latte itu kan aslinya itu susu. Oh, susu, alright, oke. Itu apa Mbak? Ini yang beras kencur. Ini apa Ini ini? Beras kencur latte. Itu kunyit latte. Kunyit latte. Ya, boleh Mau coba coba yang dulu beras ya. kencur. Aku beras kencur, tuh ambilkan buat saya tolong ya. Mohon maaf, Mbak penyanyi Mbak mau Cia yang mana? David mau. Ini Kunyit boleh latte, nggak sih kunyit diminum? latte. Boleh, mau, boleh, latte, boleh. latte. David mau nggak? Mau Mau dicoba? latte. Aku antar boleh ya, aku baik banget ya. David mau sekarang, Dit? Kemiri Kemiri, nggak ada, kemiri. kemiri buat Oh, rambut iya. sayang. Hello. Hello. Ini aku mau beras kencur. Mau Nggak ada kencur kencur latte. atau kunyit? Kunyit. Diaduk dulu. Oh iya diaduk. Diaduk dulu. Awas, Yang Mbak. mana? Kanan. Oke. Coba, Aku coba. antar ya. Ini buat siapa namanya? Cia. Buat teman aku. Kamu nggak usah. Ini David. pakai gula merah. Itu dikombinasikan sama sirup karamel. Oh, sirup karamel. Oh oke. Mohon maaf ya, tadi Ratu makasih banget lo udah diantarin, tapi aku mau ngejamu dulu. Itu kopinya aku habisin. Mbak, ini kalau order, kan tadi katanya bisa lewat mana tadi? Bisa lewat sosial media ya, lewat Iya. Instagram, lewat WhatsApp juga bisa ya. Kalau pesan kayak gini, kita dibikinin gitu, berarti pesannya lewat Mbak Tika langsung. Atau Iya, ini pesan dijual lewat- juga tapi. Iya, dijual. Tapi memang untuk sekarang kita lebih kalau ada event baru kita ada ready kan Oh ini. iya 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 iya. Iya, enak Rin.
Enak loh. Jadi nggak ngerasa minum jamu. Enak dong. Kan sekarang ini banyak nih minuman-minuman kekinian, tapi kita nggak tahu apa komposisinya apa-apa Iya, aja betul. dimasukin. Tar teman aku kepengen banget mukanya udah mas sentuh. Siapa? David, keyboardis kesayangan aku, ini aku anterin ini, kamu harus minum jamu loh, Fit, biar kuat memencet keyboard. Oke. Iya. Baik. Udah bagi-bagi jamu ya, mohon maaf yang di sini nanti ya pesannya online ya semuanya. Tapi Mbak, kalau mamanya kayak gini nih, ada di event mana, sering nggak ikut eventnya? Kalau kita pengen dapat coba yang begini kan tinggal minum enak banget Iya, ya. betul. Iya. Kalau ini kan kita harus ngerjain dulu di rumah, Iya. seduh Harus ambil dulu, es sendok dulu, dulu, gitu-gitu. Nah kalau kayak gini gimana nih? Soalnya kita udah mindsetnya tuh Simple aja pokoknya. Kalau bisa langsung pas minum. kapan bisa beli kayak gini? Pas kalau misalnya ada event kayak kemarin ada Huma Betang main, kita ada. Ada. Jadi kita ready. Terus Banyak kalau- habis ya sih? Hah? Banyak banget ya yang order. Malahan banyak anak-anak muda yang belas-belasan tahun gitu kan, pasti mereka penasaran. Iya. Tapi enak loh. Enak, nggak kayak minum jamu. Soalnya kan kalau kita minum jamu itu ya kadang-kadang ya pakai gelas kaca gitu kan. Iya, udah sekali Kecil minum. Sekali minum udah kayak nggak bisa dikenteng-kenteng gitu kan, nggak bisa tar dulu gitu, langsung habis gitu. Oh ini kalau mamanya kita nih nggak biasa minum jamu, Iya. nggak biasa, terus kayak penasaran gitu. Mbak Tika saraninnya apa? Mau Coba yang mana pertama? dulu Biar gitu. nggak kaget Biar nggak jamu. trauma. Pastinya ini ada yang serbuk, tapi kadang kan orang malas ribet, ya udah coba yang ini dulu. Kan kita setiap ada event itu kita kasih tester. Terus kalau memang semakin penasaran lagi, dibikin kan ada banner tuh di depannya tuh. Ini aja minuman jamu kunyit latte. Kunyit latte emang enak. Dan pertama di Palangkaraya masih belum ada ya. Ah serius ini Mbak Tika yang pertama? Ya di Palangkaraya masih belum ada yang bikin kunyit latte atau oke. beras kencur latte. Rencananya memang nanti punya tempat shop sendiri. Harusnya punya sih, Harusnya benar ya. ngejamu bareng gitu. Itu namanya ya. Mm-mm. Jamu yuk gitu. Duduk jam, Duduk jamu. duduk ngejamu. Iya. Ini oke sih Mbak, oke enak, ini enak. Iya. Tiba-tiba udah mau habis ya. Ya aku doyan. Karena aku sebenarnya doyan jamu. Nih kalau mau cobain ya, nanti teman-teman boleh cobain nih pas lagi event gitu ya, nyari dapur jamu Rizka, nanti cobain deh yang begini enak banget ya. Tuh kan emang pilihan pertama pasti diambil yang udah jadi kemasan begini ya nggak sih? Udah dibikinin aja pokoknya Sebenarnya ya. aku tuh mau coba yang ini, tapi kadang tuh dia strong banget nggak sih Iya, rasanya? emang Itu strong gua- rasanya. Iya. Tapi kalau yang diminum kan ini lebih santai dan lebih kekinian. Kalau minum kopi atau minum yang boba-boba kan kayaknya pasti ada efek sampingnya Manis kelamaan. banget gitu. Iya manis. Ini manisnya pas, serbuk-serbuknya enak. Karena dia ada serbuknya masih Riz. Iya, masih ada bubuk-bubuk jamunya gitu. Masih ada bubuk jamunya tuh. Sekarang tuh kalau zaman sekarang tuh nggak tentang minuman manis sama pahit doang, tapi jamu juga jadi pilihan nih teman-teman. Jadi Semuanya kalau- sudah bisa dikreasikan sekarang ya. Betul. Nah ini juga Kita penasaran loh, ini gimana sih tanggapan orang-orang atau teman-teman yang ngelihat jamu ini di di pasaran gitu. Karena kan tadi kata Mbak Tika masih kuno banget katanya Iya, gitu. iya, iya. Padahal sebenarnya udah enggak kan. Enggak, gitu. enggak. Jadi kalau kita sekarang ngelihat porsinya jamu itu udah berubah jadi kayak gini, berarti tinggal kitanya lagi betul. merubah kebiasaannya buat Iya. minum yang sehat. Ya nggak sih? Merubah pola pikir juga. Iya, betul. Apa hubungannya tuh Mbak Tika mau pola pikir? Kenapa coba? Pola pikirnya kan ya itu jamu tadi kuno. Tapi kalau kita dirubah, oh iya, jadi pola pikirnya udah berubah nih, jamu kayaknya nggak serem-serem amat gitu. Nggak pahit-pahit amat. Nggak pahit-pahit amat, nggak sepahit kayak itu. kehidupan. Iya betul, nggak kayak kehidupan Cacan. Aku sih nggak pahit ya, cuman pengen aja nambah lagi. Oh, wow, nambah lagi, Iya. bikin sendiri ya. Kita coba tanya deh geng kita di sana. Kalian cobain jamu baru pertama nggak sih dalam kemasan begini? Baru pertama pasti. Biasa nggak jamu kan, mau bawa jamu, ya nggak sih? Iya. Doyan nggak? Suka nggak? Enak ya? Enak. Berasa kita- nggak kunyitnya? Pahit nggak? Nggak ya? Kayak manis-manisnya cinta ya? Asik. Kayak manis-manis janji kamu. Oke, nanti kita akan balik lagi masih ngebahasin gimana caranya kamu bisa ngedapetin gula apa namanya jamu-jamu Jamu. dari dapur jamu Rizka ini, dan nanti kita akan kembali. Silakan. Cia dan David. Tak tahu kasih, mengapa kita masih menjaga hati saat banyak waktu untuk ingkari janji bersama.
untukku, ragu kita yang mengganggu. Entah mengapa ku tak tahu. Tak tahu kasih, andai semua berakhir dan tak kembali, mungkin tetap saja kau yang aku cari, bukan yang lain. Kamu memang hanyalah untukku, aku hanyalah untukku, ragu kita yang mengganggu. Entah mengapa ku tak tahu. Kamu memang hanyalah untukku, aku hanyalah untukku, ragu kita yang mengganggu. Entah mengapa ku tak tahu. Ku tak tahu, ragu kita yang mengganggu. Ku tak tahu. Entah mengapa ku tak tahu. Tak tahu kasih, mengapa kita masih menjaga hati saat banyak waktu untuk ingkari janji bersama yang lain. Kita masih di Ngopi Helu nih, kita masih ngejamu sebenarnya. Bersama Dapur Jamu Rizka. Ada Mbak Tika lagi nih. Betul. Tadi kan kita udah bahas sih tentang jamu-jamu dan khasiatnya, Ya. terus juga asal mulanya. Ini kan bikin jamu pasti udah banyak proses. Iya. Pertanyaannya adalah, ini bikin jamunya ngeracik sendiri gitu, Ya. atau udah pakai Produksinya, mesin sih? produksinya gimana? Kalau untuk yang tahap awalnya itu bersihin sendiri masih manual. Manual? Iya. Oke. Tapi kalau untuk yang menggilingnya itu sudah pakai mesin. Kalau sekarang? Sudah pakai mesin. Sudah pakai mesin Iya, semua? pakai mesin sampai yang untuk penirisnya. Pengiris. Ya, peniris itu memisahkan sari dengan patinya itu sudah pakai mesin juga. Oh, kalau zaman dulu masih diperes-peres gitu Iya, ya? peresnya pakai tangan. Ini sudah pakai mesin, tapi tetap masih pakai, kan mesin tuh nggak bisa Detail ya? Ya bisa detail, jadi masih ada bantuan tangan kita manual. Untuk disaring kembali, dicek lagi gitu. Iya. Itu lama nggak sih Mbak? Mbak Tika prosesnya tuh dari zaman dulu, ini 2000 berapa sih? 2018. 2018 2018 Ustaz. sampai Itu sekarang. perpindahan dari zaman manual ke apa Masih namanya ke sih alat, itu? Lama nggak sih butuh waktu dan prosesnya? Kalau untuk Berapa tahun di manual kemudian pindah ke mesin? Sekitar 2 tahunan yang di manual. Semakin kesini kayaknya Karena kapasitas kebutuhan ya? kebutuhannya sudah semakin banyak juga, kapasitasnya juga semakin banyak juga. Jadi apalagi kalau blender kecil kan, kalau kunyit itu kan getahnya lebih lengket. Iya, Iya. Iya, lebih banyak. Jadi kalau blender kecil kayaknya sudah kapasitasnya nggak mampu lagi, dan sudah mungkin ada 5 atau 6 blender yang sudah rusak. Sudah menyerah dia ya? Ini kan bentuk usaha ya? Iya. Awal mulanya berarti dari usaha pribadi sendiri kan? Iya. Nah kalau mamanya dari, kita kan di daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah itu kan pasti ada dukungan juga, entah itu dari permodalan, entah dari Iya. pemerintah, atau juga dari binaan-binaan lain gitu. Mbak Tika juga ikut nggak sih di ranah ini? Dapat Dimodalin support pemerintah nggak gitu? ke, support ke, atau ikut pelatihan, edukasi mana gitu? Di tahun awal-awal 2019 sampai 2020-21 mungkin ada, kita asalnya kan nggak tahu nih sebagai UMKM kita masarnya kemana. Dapat temen katanya ikutannya pelatihan ini ternyata ada dukungan pemerintah itu menyiapkan bagaimana itu pelatihan tentang pemasaran, tentang branding, tentang juga keuangan juga. Dan alhamdulillah kita di bawah binaan Dinas Koperasi UMKM provinsi dan kota juga. Oke, berarti dibantu, diarahkan. ya? Itu Iya. kesananya ke teman-teman ke dinas itu diminta, diarahin atau datang sini atau cari tahu sih Mbak Tika waktu itu? Ini buat bagi-bagi buat teman-teman juga nih yang Yang mungkin punya punya usaha usaha. baru gitu. Gimana? Awalnya kita pasti cari tahu dulu
gimana nih kalau mau untuk dapat legalitas ini kita kemana gitu kan. Nah dari sana nih teman ngajak, oh ya kesini, dari dinas juga menyarankan, oh ini kita nanti ada pelatihan nih, ada untuk pelatihan ini A, B, C dan Z-nya. Silahkan kalau memang bisa diikuti dan sosialisasi yang seperti halal, NIB itu juga sudah sering dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk yang dinas koperasi provinsi dan UMKM yang membidangi kami. Gitu. Oke, berarti itu dibantu setelah kita kenalan, dibantu untuk pelatihan, sertifikasi ya, apa verifikasi dan juga ini apa namanya, labeling tuh apa sih namanya, aku lupa deh. Apa sih logo halal, logo BPOM halal. dan juga MUI. apa sih namanya untuk yang brand-brand itu aku lupa deh namanya. Apa sih brandingnya? Logo. Branding. Logo terus sama ini Packaging. bukan packaging itu loh, label ini loh. Oh. Apa sih namanya? Hak paten. Oh hak paten, Udah iya HAKI, ya sudah HAKI, ada. udah gitu. Lama banget dikira Caca, heran. Capek banget. Tapi memang bener sih kalau kita punya usaha yang dari mulai kita itu memang harusnya tuh ditemenin sama dipatenkan gitu, ditemenin sama pemerintah buat diarahin supaya tuh patennya lebih aman gitu. Tuh teman-teman, Mbak Tika, ini kan udah sejauh ini nih, udah jalan-jalan membawa ini kemana aja? Paling jauh dibawa kemana nih jamu kita ini? Kemarin terakhir mungkin ke Solo, ke Batam juga, Sudah sama Batam. ada ke Jakarta. Memang kita yang ke Solo itu kita berangkat sendiri, tapi ada beberapa mungkin event yang memang cuma produk kita yang diberangkatkan. Gitu. Oh, produknya berangkat, kitanya enggak? Iya. Itu biasanya acara pameran yang gabungan-gabungan gitu ya? Iya, ada Kalteng Expo, seperti kalau di daerah sini kan masih ada Kalteng Expo atau Pangkaper gitu. Kalau di rutinnya di mana? Maksudnya ada store-nya kah atau ada shop-nya gitu? Kita mau nyari kemana? Gitu? Kita masih produksi rumahan, jadi masih di rumah produksi di RT Melono kilometer 7,5. Oke, itu berarti ada produksinya, warehouse-nya untuk Iya. pembuatannya gitu. Iya, Berarti tapi ada kalau store-nya untuk juga? ready terus itu udah ada di reseller kita. Resellernya di mana aja yang Di Bonsip, tempat oleh-oleh jajanan kayak gitu kan, kayak di Jajan PKY atau di Lolifood di Antang Halang. Itu ada semua berarti. Iya. Berarti untuk yang packaging yang ini. Untuk packagingnya kita memang terbatas, hanya cuma Aku untuk pernah lihat nih yang kayak gini biasanya ya? Iya. Untuk yang jamu botol itu mungkin ada 6 tempat. Kita bermitra di sana jadi reseller kita. Tapi kalau untuk yang packagingnya itu ada Dekranasda Kota, Dekranasda Provinsi, juga di Bonsip. Iya, karena di sana semua tuh nemenin ngasih wadah untuk supaya ini teman-teman UMKM tuh dapat wadah gitu ya. Iya. Ini kemasannya udah bagus banget, sudah ada kode produksi dan juga ada expirednya. Ya udah lengkap, jadi aman. Terus lengkap, semua aman juga banget tuh. penggunaannya ada di belakang, manfaat penggunaan dan cara penyajian Cara juga. penyajian. Penyajiannya ada dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Nah, sama ada cara penyimpanan dan juga cara untuk menghabiskan. Oh, cara untuk menghabiskan ya. Iya, ini Perlu punya aku tutorial. udah habis. Iya, Jadi kalau saking kamu mau enaknya. ngejamu, mending kita ngejamu aja. Ya harus coba sih, ini tuh cara baru buat ngejamu. Enak banget, nggak berasa pahit gitu. Iya. Di sini tuh aku lihat ada beberapa saran penyajian. Boleh ditambahin perasan lemon, madu sama es batu. Nah, aku penasaran deh Mbak Tika. Emang itu kalau ketika dicampur itu nggak ngerubah rasa? Atau memang ada yang suka pure, murni, hanya jamunya saja atau bisa ditambahin lagi sih ketika kita infoin ke orang gitu? Memang kalau untuk ini kan memang makanya kan saya selalu edukasi kalau beli ini mau diminum langsung hangat, langsung diminum atau ditambahkan es batu boleh, atau mau dikreasikan lagi. Kreasikan lagi pakai jeruk atau lemon gitu kan. Madu, kalau gini ada yang suka manis, ada yang nggak suka manis. Agak suka asam-asam juga gitu. Tapi kalau memang lebih baik itu kita pakai madu aja manisnya, karena ini kan sudah ada gulanya, gula merah, gula putih juga. Jadi kalau kebanyakan manisnya nanti bukan manfaat yang kamu dapatkan. Tapi hanya sama seperti aja ya. rasa-rasa doang. Iya. Oh iya nih Mbak Tika, ini mungkin juga buat informasi teman-teman juga nih para penyuka jamu, apalagi yang baru tahu ada modelan begini gitu. Iya. Maaf ketika kita menyajikan sesuatu, kadar manfaat dan khasiat bisa berubah atau hilang, itu ketika apa bentuk penyajiannya? Kalau terlalu panas kah, es banget kah gitu, atau terlalu banyak air gitu? Atau gimana tuh Mbak Tika? Itu kalau untuk khusus jamu cair dulu yang saya tekankan, kalau dalam perebusannya pasti jangan sampai suhunya tuh sampai kerbuk-kerbuk kayak gitu. Jangan sampai mendidih. Sampai mendidih banget itu.
Cuma sampai air busa-busa hangat kecil. nggak sih? Iya, busa-busa kecil Kalau itu dia aja. pinggir-pinggir Jadi tengah. apinya juga kalau merebusnya itu kami apinya kecil, nggak cenderung besar tapi nggak besar banget gitu. Jadi harus dijaga terus. Nah kalau untuk penyajiannya bagusnya lebih yang hangat aja. Hangat, aja. tidak Hangat, panas. iya tidak panas karena kan kalau takutnya nanti kalau terlalu banyak air panas kandungan manfaatnya itu Menguap Iya, juga. menguap, iya. Oh, oke. Biasanya ada beberapa yang bisa rusak karena suhu terlalu panas gitu ya. Soalnya juga dijelasin di situ masukin dalam air berisi 150 mili hangat atau panas. Aduk rata katanya Iya. gitu. 100 Iya sih. Kadang-kadang kita suka lupa, tiba-tiba masak air kan. Sampai mendidih gitu. banget. Plung masuk gitu. Kaget dia kan harusnya biar agak ruam-ruam Iya, kuku agak aja. hangat aja. gitu. Hangat aja ya. Oke. Dan kalau misalnya terlalu panas pun kita nggak enak juga ya Nggak bisa minumnya. minum. Nggak bisa minum. Iya lagi. Nunggu lagi ya kan. Iya. Nah ini banyak banget dari tadi yang kita lihat juga banyak banget ininya jenis-jenis jamu yang siapa tahu perlu ya. Boleh follow Instagramnya di mana sih? Dapur Jamu Rizka. Dapur Dapur Jamu Rizka ini ada di belakangnya. Jamu Rizka. Kalau teman-teman nanti pada belanja atau beli nanti boleh lihat di sini tuh ada di bawahnya itu Dapur Facebook Jamu dan juga Rizka. Ada Instagramnya. Facebook dan juga Instagram. Ini ada nanti bisa diarahkan untuk ke connect ke WhatsApp buat nanya ya. Iya, boleh, Oke, bisa. boleh. Aku tuh sering lihat ini tahu. Aku udah pantesan kayak familiar, tapi ternyata aku sudah sering lihat ini di Beberapa store. iya di teman-teman yang beberapa jualan ya? teman-teman reseller yang jual. Ada ini gula jahe juga ada yang kayak gini ya? Ada. Oh, ada. Heeh. Tapi kalau memang di tempat di kita di rumah produksi itu nggak tiap hari produksinya. Jadi 1 minggu itu 2-3 kali aja. Tapi itu selalu ready ada di reseller kita. Jadi makanya kadang selalu kita sarankan kalau mau beli jamu langsung itu ke rumah. Ada beberapa kali memang kan langsung ke rumah ya sama kami bilang nggak ada, ready ya? iya belum ready. Nah kecuali yang serbuk itu ready selalu di rumah produksi. Tapi kalau memang mau stay langsung ready itu di reseller kita. Oh ini memang khusus dibikinin buat reseller berarti yang jamu-jamu begini. Yang Iya. bakal bisa Jadi rolling langsung cepet gitu. Iya. Dipasarkan langsung ke reseller ya kalau itu. Jadi langsung aja teman-teman cari di reseller yang sudah menjual ini jamu ready to go. Ready to go. Ready to kan? drink. Ready to drink. Oh iya ready Iya, to ready to drink. go mah kita berangkat ke kantor ready to go. Iya. Gimana sih? Ready to drink. Iya. Ya, jadi tinggal dibuka langsung diminum aja, nggak usah diseduh-seduh lagi. Iya. Langsung. Tapi tau gak sih kalau yang begini biasanya tuh dikasih ice cube ya kan? Terus dituangin. Langsung dituang. Ada juga tuh beberapa. Yang Kalau begitu pakai ada. minum dingin Iya, ya. minum Iya. dingin. Biasanya. Biar kayak berasa ini udah 2 kali lebih banyak gitu gak sih? Tapi kalau jamu-jamu gitu bisa dipanasin lagi nggak mbak? Diangkatin bisa nggak? Kalau kami nggak menyarankan, nggak ya? menyarankan untuk dipanasin lagi. Otomatis kan pertama kita nggak tahu pancinya konsumen atau alat pemanaskan itu apakah habis masak langsung dibuat jamu kan nanti takutnya khasiatnya juga akan berbeda. Oh, jadi Dan- mending iya. yang baru atau yang tersendiri gitu. Iya, atau jadi jangan dipanaskan kalau memang sudah tidak layak diminum ya sudah dibuang aja. Gitu ya. Oke. Nah itu dia tuh cara dan tips dari Mbak Tika untuk teman-teman yang beli kemasan ya atau juga yang beli apa sih serbuk. Serbuk. Ngolahnya kamu jangan sampai kecampur juga gitu. Gimana jangan sampai kecampur? Jangan sampai kecampur sama ini bekas segala minyak Harus jelantah steril gitu Iya, kan. bener. Nggak kecampur bekas opor gitu kan nggak lucu banget tiba-tiba. Harus ya nggak sih? benar-benar steril. Kan Nggak bisa steril juga maksudnya dia minimal menyatu kunyit dan opor saya. menyatu itu kan satu basic. Gimana sih Ngana? Kayak nggak bisa masak deh. Kamu nggak tahu nih gujamer nih, Gujamir apa? gula jawa merah. Bener gak sih? Gula jahe merah. Oh salah, gula jahe merah, mohon maaf ya. Oke, ini menarik nih, kan kita bahasnya jamu ya. Nanti kita juga akan ketemu teman kita ada Sony, nanti dia akan ngebahasin soal jamu juga. Saya mencurigai jangan-jangan dia nanti pembahasannya kemana-mana nih soal jamu ya kan. Nanti kita akan kasih lihat ada Sony juga di sini. Nah, Mbak Tika, ini kalau mamanya ada pesanan banyak banget gitu dalam porsi besar gitu. Mbak Tika pernah menemukan atau pernah dapat terbanyak pesanan sampai kemana atau sudah ekspor ke luar negeri gitu? Kalau untuk yang jamu cair kita itu ada waktu di COVID itu banyak banget permintaan, tapi lebih banyak ke ini untuk apa tim kesehatannya. Oh, Jadi oke. ada sampai 100 cup itu setiap harinya itu. Untuk nakes ya. Ya untuk nakesnya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin ada berapa yang cuma mungkin ada kegiatan event kayak gitu kan disediakan yang suka-suka jamu. Jadi tapi lebih sukanya yang botol kecil.
Yang pada saat ini Ada ya? yang lebih Iya. kecil daripada ini? Ini aja yang paling kecil. paling kecil. Tapi Ada kalau lagi, ada lagi? ada, kita sampai dari kemasan ini yang 250 mili. Kalau ada kemasan yang satunya lagi ada yang 500, ada yang sampai 1000 mili ya 1 liter. 1 liter. liter. Sorry banget, dari tadi kita udah bahas jamu sama khasiat sama cara penyajian. Harganya. Oh iya, harganya. Mau tahu berapa sih kalau yang kemasan begini? Kalau yang kemasan itu 40.000. Sama 40.000. semuanya? Red- Semua iya, varian semua sama? varian. Sampai berapa kali buat nih? Dia dalamnya ada bungkus-bungkus lagi nggak sih? Iya, ada saset lagi. Jadi itu double pelindung. Double pelindung. Karena kan Sasetnya dia besar gula. atau saset buat satu kali bikin enggak ya? Saset besar, tapi nanti kalau misalnya habis diminum, jadi dilipat, dia ada klipnya lagi di atas kan, jadi lebih aman. Oh oke. Tuh dia kan satu saset dalamnya itu Iya, untuk saset 150 gitu. Dia berapa biji sih dalamnya ini? Satu Bukan aja, satu, tapi berapa? 8 Satu. kali minum, kurang lebih Bisa 8 kali. untuk 8 Ya. kali. Ini takarannya 1 sampai 2 1 sampai 2 sendok Iya, serbuk gujamer. apa Take gujamer? one into gula jahe merah. Nggak ada ya, aku udah pinter ya, mohon maaf. Gula jahe merah. Oke baik. Pasti Harganya mau kan semuanya? semuanya 40.000 untuk semua varian yang bubuk, tapi kalau yang Botol? ini yang botol 15.000. 15.000. 15.000. 15.000 udah dapat 250 Kalau yang begini? mili. Kalau yang kayak gini 15.000. 15.000. Ya tergantung kalau misalnya dia nggak pakai sirup, ini kan ada tambahan sirupnya nih, sirup karamel. Itu 10.000 aja. Oh, 10.000 aja. 10.000 aja. Oke, kalau begitu kita lihat bagaimana kita punya teman kerjanya tuh adalah menceritakan kembali yang kita udah ceritain. Kita liatin ada Dia suka banget sama jahe temulawak. iya, dan dia suka jamu gendong katanya. Kita simakin ini. Oke, terima kasih Bang Cacan, keren banget. Tadi luar biasa. Oke. Tadi ada bahas soal dapur jamu. Mohon maaf, kalau di antara semua orang semesta ini kayaknya aku yang paling jamu. Sumpah, namaku tuh bukan Sony Raymond, tapi namaku Sony Jamu Raymond. Sumpah, asli jamu banget tau anaknya. Aku bangun tidur bang, gak pernah tuh aku minum air putih dulu. Jamu. Aku kalau ada orang datang ke rumahku, gak aku suruh tuh ke ruang tamu, ke ruang jamu. Sumpah, semuanya jamu lah, too much kayaknya lah. Berlebihan kayaknya lah. Aku kalau makan nasi padang, ditanyain sama waitersnya, ditanya, Mas, mau makan apa? Nasi 1 lauk rendang, minumnya es teh atau es jeruk? Jamu es. Pokoknya semua jamu. Semuanya jamu kayak apa aja, pokoknya aku paling cinta jamu. Di semesta ini aku yang paling cinta jamu. Cuman masalahnya, stereotipnya, jamu tuh sekarang semakin aneh. Aku kasih satu contoh. Ada stereotip jelek di masyarakat. Minum alkohol tipis-tipis, katanya biar jadi jamu. Enggak, salah. Jamu sesungguhnya ya beli di dapur jamu. Karena di sana, ya boleh. Karena di sana tuh ada jamu di sana tuh ada yang serbuk. Ada yang serbuk, ada yang cair, ada yang apalah belum akrab sih kami. Aku jujur-jujur aja nih Mbak. Ya, tapi alangkah lebih baiknya jamu tuh memang sudah dikuasai di segala lini usaha. Duta Mall Palangkaraya baru buka. Harusnya ada jual jamu di sana. Harusnya. Nih, salah satu video yang rame beredar di sosial media. Ada direkam salah satu pria. Dia bilang, Duta Mall Palangkaraya baru buka. Semua orang berbondong-bondong. Dan dia bilang, warga Palangkaraya tuh rojali. Rombongan jarang beli. Sorry. Aku enggak beli sendiri, enggak rombongan. Sendiri aja. Karena di sana belum ada jual jamu. Kalau mau tahu mau beli jamu di mana, aku biasa beli di dapur jamu Rizka. Gokil. Aku sudah berpasangan, aku punya pacar, aku sayang banget sama pacarku. Permasalahannya dalam berpasangan itu aku kasih satu trik dalam berpasangan. Trik dalam berpasangan, carilah pasangan yang mana yang suka jamu ya. Karena jamu tuh ada 2 setauku. Ada jamu gendong sama jamu kuat. Jamu gendong itu biasa jamu yang digendong. Kalau jamu kuat tuh biasa kalau jamu kuat biasa jamu buat kuat gendong. itu aja. Aku punya pasangan yang suka jamu. Dia lagi peduli sama kesehatannya, bahkan sampai ke lingkungannya. Satu momen dia bilang ke aku, sayang, kami jalan, dia bilang sayang,
Aku butuh lingkungan yang sehat. Aku kok di TikTok shopku sering muncul vakum ya? Waduh, aku bilang kode halus. Karena sebagai pasangan yang baik, bodoh amat. 1 jam kemudian dia bilang, sayang, kayaknya aku gak butuh sapu, kayaknya aku butuh vakum deh. Supaya lingkunganku sehat. Waduh, habis kode halus, kode keras nah. Kebiasaan cewek memang. Terus 1 jam kemudian dia bilang, sayang, kamu kok gak peka sih? Aku tuh butuh vakum. Coba kamu beliin aku vakum supaya aku bisa hidup di lingkungan yang sehat. Oke. Sudah kode halus, kode keras, perintah. Laki-laki harus peka tuh. Ya udah, aku belikan dia vakum. Seminggu kemudian vakum datang, terus dia bilang, sayang, ada paketan datang ke rumah nih. Gimana sayang? Vakum kan itu? Iya vakum. Dari kamu ya? Iya. Gimana sayang? Kamu senang gak? Iya aku senang. Senang banget gak? Enggak, senang aja. Senang aja aku bilang. Kok gak senang banget? Iya, soalnya kamu belinya vakum cleaner. Sementara yang aku butuhin vakum robot. Vakum robot. Bapak Ibu tahu gak vakum robot? Vakum robot yang kalau dipencet bisa nyapu ngepel. Masalahnya pacarku bilang gini, sayang kalau bisa kamu beliin aku vakum robot yang minimal harganya 6 juta. 6 juta. 6 juta baik minum jamu, kami situ sekilo. Maksud tuh kenapa harus yang 6 juta? Dia bilang, iya sayang kamu beliin vakum robot yang harganya 6 juta. Yang merek Samsung. Di kepalaku ngapain harus yang merek Samsung? Kalau vakum robot biasa itu bisa nyapu, bisa ngepel. Kalau vakum robot merek Samsung apa? Nyapu, ngepel, screenshot. Aneh nih pacarku. Sekian nama saya Sony, terima kasih luar biasa. Tuh kan, udah dibahas. Udah masuk ya? Udah. Nggak, aku tadi masalahnya tuh penasaran. Si Sony bilang tuh ada jamu gendong sama jamu kuat. Pas dibahas. Mbak Tika, ini kalau mamanya kita mau pesan nih, tapi di dalam kemasan begini kayak langsung gede gitu, boleh nggak sih nanti? Langsung gede. Kayak satu toples gede gitu, jadi kan nggak. 1 kilo yang kan kadang tuh ada beberapa memang dia tuh konsumsinya rutin gitu kan. Kalau begini maaf agak boros mungkin bagi dia gitu. Ada nggak sih kemasan yang gede gitu? bisa, kita selalu ada menerima requestan. Jadi menyesuaikan kebutuhan konsumen juga. Jadi kalau misalnya mau 1 kilo itu memang harganya juga lebih murah ketimbang yang ini lebih lebih efisien lah. Iya. Oke. Kalau kan pasti ada juga nih customer atau pelanggan yang loyal banget dari lama sampai sekarang gitu. Ada nggak yang emang terus-terusan dari zaman pertama buka sampai sekarang tetap langganan jamu? Ada. Jadi dari harga kita memang mulai 10.000 pakai botol kaca sampai sekarang kemasan kita sudah berubah dan harganya juga memang agak sedikit menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Dengan harga yang sekarang kan agak melonjak, itu ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Customer tetap ya? Meskipun tidak dipungkiri dengan kenaikan harga itu pasti ada yang dari 10 turun lagi 1, nanti ada yang hilang 1 kayak gitu. Pelanggan-pelanggannya. Mungkin menyesuaikan aja. Iya, karena mungkin mereka juga kadang tuh berubah rasa gitu, maksudnya rasa pengen coba yang lain gitu, ada juga gitu. Penasaran mau coba yang dia lain. mungkin coba sirup stroberi gitu, sirup coba jeruk ya. gitu kan, mau coba sirup madu gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Oke, tapi ini sebuah inovasi yang kayaknya tuh tadi seperti dibilang di awal, ini satu-satunya di Palangkaraya nggak sih jamu dalam kemasan yang lebih modern? Kalau untuk yang jamu yang botolnya itu masih banyak. Kalau yang ini tapi kalau yang ini memang mungkin ada beberapa, tapi kalau yang jam kekiniannya ini mungkin pasti baru kita yang bikin. Oh, baru dapur Jamu Rizka ya? Iya. Oke. Nah, tuh teman-teman kalau pada mau info lengkap nanti boleh langsung kunjungin aja untuk pemesanan, order, mau tanya juga. Siapa tahu kamu yang tadinya tuh kebanyakan minum kopi berubah rasa lambung dan segala macam, itu dengan jamu mungkin akan lebih nyaman ya. Iya, boleh langsung di-follow Instagramnya di Dapur Jamu Rizka dan juga Facebooknya boleh di-follow. Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat. Mau tanya mau gimana cara belinya, berapa harganya, mau ditanya lagi sekali lagi boleh juga di DM. Harganya berapa tadi? Ini 40.000 untuk yang kemasan di package, untuk yang di sana itu adalah 15.000 dan untuk yang ada di sana 10.000 rupiah. 10.000. Tapi kalau pakai sirup gula. tambahan gula Gula aren
Kalau pakai yang manis ada nggak? Aduh, itu 15.000. Jadi Mbak Tika, 15.000. titip pesan dong buat teman-teman nih yang lagi nonton, siapa tuh kan pada nggak biasa memindahkan rasa lidah dari maaf kopi, teh gitu kan, terus minuman manis menuju jamu. Mungkin ada pesan-pesannya dulu, silakan. Pesan-pesannya nggak usah takut minum jamu, jamu itu asik, jamu itu modern. Jadi nggak usah takut. Jangan Gitu takut aja. ya? Jangan takut. Karena jamu- pahitnya sama aja, pahit-pahit juga. Enggak. Pahit-pahit tuh kalau udah ditinggalin tapi nggak dikabarin. Oh wow. Udah gitu Yes. doang sih sebenarnya, ya udah. Tapi makasih ya Mbak Tika. Ini sebuah pengalaman baru kita ngejamu karena ini ngagetin banget nih. Iya nggak sih teman-teman? Iya, rasa jamu yang tidak biasa. Iya, karena kamu harus coba. Ingat, jamu tuh nggak nakutin, tapi itu tuh bikin rasa yang baru dari apa yang kamu Ya, nikmati. cobain aja dulu ya kan. Jangan lupa sekali lagi follow di Instagramnya dan juga di Facebooknya Dapur Jamu Rizka. Jangan lupa beli juga, cobain dan stok di rumah ya. Ingat, kalau minum jamu itu adalah minuman yang bikin dan kasih manfaat buat tubuh, nggak cuma dirasa-rasain doang. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Tika. Ya, Terima makasih kasih juga juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami hari ini di Ngopi Helu. Saya Rina Ardila dan juga Caca nemenin lagi untuk next obrolan ya. Terima kasih banyak untuk sudah menemukan kita dengan hal yang baru untuk bisa dibagikan buat kamu. pamit undur diri. Ini dia persembahan terakhir dari Cia dan David. Bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yang ngopi pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yang ngopi pasti ada solusi. Ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu. Yang ngopi helu, yang ngopi helu.